Madrasah MTS Al Khairiyah Koja, Bapak Ilham Faras Haikal MPD. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Al Khairiyah Koja, bidang kurikulum, Bapak Yayat Suryatna SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Al Khairiyah Koja, bidang kesiswaan, Bapak Rizky Aulia Rahman MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Al Khairiyah Koja, bidang humas, Ibu Dr. Anda Haja Wilda Fitria MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Al Khairiyah Koja, bidang sarana dan prasarana, Bapak Ahmad Hussein Khaironi ST. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Staf MTS Al Khairiyah Koja. Dan yang kami banggakan kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIM nomor urut 1, 2, dan 3. Teman-teman yang berbahagia, berdirinya saya di sini, saya sebagai pembawa acara akan menyebutkan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, pembacaan kalam ilahi, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars MTS Al Khairiyah Koja. Sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al Khairiyah Koja sekaligus membuka acara debat kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIM MTS Al Khairiyah Koja periode 2025-2026. Doa debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIM MTS Al Khairiyah Koja periode 2025-2026. Dan yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan sekaligus pembuka acara pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Al Khairiyah Koja, Bapak Ilham Faras Haikal MPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita semua hormati Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum Pak Yayat Suryatna SPD. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Madrasah bidang kesiswaan Bapak Rizky Aulia Rahman MPD. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Wilda Fitria MPD selaku Wakil Kepala Madrasah bidang hubungan masyarakat. Dan yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Madrasah bidang sarana dan prasarana Bapak Ahmad Hussein Khaironi ST. Yang sama-sama kita semua hormati dan sayangi Bapak Ibu Dewan Guru, para walas, staf, kepala TU, BP, yang sama-sama saya sayangi dan saya cintai, anak-anakku semua, siswa dan siswi MTS Al Khairiyah Koja Jakarta Utara. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, ilmu yang bermanfaat. Selawat serta salam marilah kita selalu sanjungkan dan hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam barisannya Nabi Muhammad dan selalu mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku, pada hari ini kegiatan kita adalah debat kandidat menuju calon ketua OSIM periode 2025-2020. Sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Aulia Rahman yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Bu Tila selaku pembina OSIS, anak-anakku OSIS tahun 2020
2024-2025. Anak-anakku yang berbahagia, kegiatan debat kandidat ini memiliki manfaat dua, ya. Yang pertama manfaat untuk para kandidat, yang kedua manfaat untuk kita semua kalian selaku pemilih. Manfaat pertama untuk Anda, ya, selaku siswa-siswi yang akan nanti memilih calon pemimpin ketua OSIM. Yang pertama adalah sebagai preferensi. Apa itu preferensi? Sebagai masukan, ya, sebagai bekal, ya, untuk kalian memilih pemimpin mana yang baik dan secara objektif. Yang kedua, kita bisa melihat dari preferensi itu yaitu visi dan misinya. Nah, Anda harus jelas, harus terang. Visi itu harus terang, ya. Apa artinya visi? Tujuan. Visi itu dalam bahasa Inggris itu vision, harus terlihat, ya, harus terlihat, harus jelas. Ketika seorang pemimpin menyampaikan visi dan misi, laksana seperti proyektor yang memancarkan cahaya ke white screen. Anda sedang memaparkan, mempresentasikan, kita akan menuju ke sana. Begitu. Paham sampai sini, ya? Misinya apa? Misinya itu tadi, ya, secara teknikalnya seperti apa, tahapan-tahapannya. Yang ketiga, ya, yang ketiga tadi pertama preferensi, yang kedua visi misi, yang ketiga apa? Nah, ya. Yang ketiga untuk anak-anakku calon ketua OSIS. Yang pertama agar menyampaikan dan memaparkan serta bertanggung jawab terhadap visi misinya. Seorang pemimpin kalau tidak memiliki visi misi maka tidak jelas. Pemimpin dengan visi harus satu paket, melekat dalam dirinya, dalam jiwanya, dalam kepemimpinannya. Gitu. Nanti kamu harus jelas tuh, kamu pertanyakan visi Anda sebagai calon ketua OSIM seperti apa. Anda pertanyakan di situ. Bagaimana keyakinan dia meyakinkan kamu bahwa kita akan bisa menuju ke sana. Paham sampai sini, ya? Oke. Nah, yang terakhir adalah sebagai pembelajaran berdemokrasi sejak dini. Kita semua kan nanti akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden, calon legislatif, benar gak? Kepala daerah. Umur Anda sekarang berapa? 16, 15, 2 tahun lagi Anda mendapatkan hak suara. Nah, ini adalah, makanya kita lihat di sini visinya adalah, kegiatan ini adalah pemilos sebagai momentum yang tepat untuk memilih pemimpin inovatif yang berakhlakul karimah untuk madrasah yang menduni. Ya, ini bagus sekali visinya Pak Rizky, ya. Terima kasih banyak Pak Rizky telah menyediakan visi ini buat kita semua. Semoga kita mendapatkan pemimpin baru, harapan baru, ya, yang inovatif. Inovatif itu apa? Ya, yang haus akan perubahan, gitu. Yang dia selalu bergerak ke arah yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berakhlakul karimah. Ini yang paling penting. Kenapa? Akhlakul karimah ini pemimpin yang lurus, ya, yang diridhoi Allah, yang direstui oleh masyarakatnya. Masyarakat sekolah itu siapa? Ya kamu, gitu, ya. Paham sampai sini, ya? Paham. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di momen yang baik ini. Izinkanlah saya membuka acara kegiatan debat kandidat calon ketua OSIM periode 2025-2026 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya buka kegiatan debat kandidat calon OSIM. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara debat kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIM MTS Al Khairiyah Koja
Selamat pagi. Pagi. Iya. Oke. Bapak akan kasih yel-yel dari Bapak. Sepakat? Yang belum tahu caranya Bapak kasih tahu. Oke. Bapak coba dulu ya. Belajar, belajar, belajar. Sukses, sukses. Semangat, semangat, semangat. Kaya, kaya, kaya. Sepakat? Oke. Mana suaranya? 1, 2, 3. Ayo coba mulai. Oke, terima kasih. Mana pendukung nomor? Oke, pendukung nomor 1 mana? Angkat tangan. Nomor 2 mana? Nomor 3. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, warahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Oke, yang saya hormati pada Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Haikal, terus wakil Kepala Sekolah kita, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan sekaligus anak-anak MTS Al-Haria. Hari ini kita berpesta melihat siapa yang pantas untuk berdiri memimpin masyarakat MTS Al-Haria Koja. Siap kita memilih siapa yang baik di antara yang baik, ya. Oke, alhamdulillah. Salam dan salam Nabi besar kita Muhammad SAW telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Sekarang hari ini kita menikmati perjuangan beliau. Dan hari ini kita akan secara langsung saja kita akan panggil calon-calon kita yang terbaik di antara yang terbaik. Oke, Bapak akan panggil calon-calon kita. Yang pertama, calon paslon nomor 1, Ben Abdillah Daud Redwan. Silakan masuk. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya calon nomor 2, kita akan panggil paslon nomor 2, Kaisha Nabila Putri. Oke, selanjutnya paslon nomor 3, Jasmine Jafara Madai. Silakan masuk di tempat. Oke, tepuk tangan dulu paslon nomor 3. Oke, terima kasih. Dilihat baik-baik pada kandidat calon Presiden MTS Al-Haria. Silakan dipilih dan dipilah siapa yang terbaik di antara bertiga ini. Silakan kalian memberikan hak suaranya sebaik-baiknya. Oke, sebelum kita melanjut acara selanjutnya, Bapak akan bacakan dulu susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pengenalan visi misi dan program kerja di masing-masing paslon, ya, 1, 2, dan 3. Minimal maksimal 5 menit, ya, 5 menit maksimalnya. Terus disposisikan paslon nomor 1 untuk menyampaikan visi misi program kerja. Terima kasih untuk ya. Yang kedua, selanjutnya paslon nomor 2. Yang ketiga adalah paslon nomor 3 untuk menyampaikan visi misinya. Dan acara selanjutnya itu sesi tanya jawab ke kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua. Dipersilakan setiap kandidat paslon mempersiapkan pertanyaan dan tanggapi dengan kandidat paslon lainnya, yang dimulai dari paslon nomor 3 kepada paslon nomor urut 2, dan selanjutnya paslon urut 2 dan kepada paslon urut 1. Oke, dan acara selanjutnya sesi tanya jawab dewan guru dan staf dan sebagainya, maksimal 4 menit. Terus selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari siswa siswi. Silakan dipertanyakan pada para calon-calon ini, ya.
Oke? Oke, dari itu kita langsung aja ya. Kita langsung aja kepada paslon urut 1. Silakan menyampaikan visi misinya yang terbaik untuk memajukan MTS ini. Kenapa? Yang harus kita tahu adalah kemajuan MTS ini tergantung dari OSIS-nya yang memberikan motivasi, semangat, inovasi terhadap pembangunan sumber daya manusia. Oke, silakan paslon urut 1 sampaikan visi misinya. Tenang dulu, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh paslon urut 1. Ya, silakan paslon urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Madrasah Bapak Bidang Parasekal MPD dan Wakil Kepala Madrasah Bapak Yayat SPD dan juga Bapak Siaulia Rahmat SPD serta Ibu Milawasis, Ibu Sitira Staningsi, dan yang saya sayangi teman-temanku semua. Berdiri saya di sini, saya ingin menyampaikan visi saya dan wakil saya dan program kerja. Visi saya yaitu mewujudkan OSIM kompak, kreatif, aktif, berakhlak karimah, berprestasi dan bertanggung jawab dengan menciptakan lingkungan yang membentuk dan membangun siswa dalam kreatif dan beragam. Misi yang saya akan sampaikan adalah pertama meningkatkan kegiatan eskul. Biasanya kita menyiapkan opsi atau kegiatan yang lebih bermanfaat bagi siswa dan juga memperkuat persaudaraan. Saya melakukan banyak acara yang mempererat hubungan kita. Dan yang ketiga adalah meningkatkan komunikasi, yaitu membuat saluran komunikasi untuk para siswa supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Dan yang keempat adalah meningkatkan kesadaran kita terhadap lingkungan sekitar. Di sini kita masih banyak yang belum bisa menjaga kebersihan masing-masing saat makan MBG ataupun weekend. Dan di sini kita akan meningkatkan kesadaran kita terhadap madrasah ini supaya lebih maju. Dan program kerja kami akan kami sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah forum aspirasi, yaitu ada bagi siswa untuk menyampaikan aspirasi, ide dan keluhan kepada guru ataupun sekolah. Kalian bisa ngasih aspirasi buat kita semua, buat OSIS, terus nanti kalian bisa kasih ke guru-guru. Dan kemudian untuk yang kedua adalah kegiatan sosial. Program meningkatkan kepedulian siswa terhadap sesama lingkungan sekitar. Misalnya kita mengadakan bakti sosial atau kunjungan ke panti asuhan, dan itu membuat kita meningkatkan rasa empati dan juga solidaritas warga madrasah. Dan yang terakhir adalah pertunjukan bakat. Pertunjukan bakat ini ajang bagi siswa untuk menampilkan bakat dan minat di bidang seni dan budaya. Dan juga kita bisa melakukan misalnya audisi atau latihan dan juga pertunjukan bakat yang ditampilkan dari seni ataupun budayanya. Dan di sini fasilitas pengembangan bakat siswa dan meningkatkan apresiasi. Dan itu saja visi misi dan program kerja dari kami paslon 01. Bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Kota Medan. Cakep. Hingga sebentar membeli lain. Cakep. Jangan ragu, jangan bimbang. Pilih paslon nomor 1. Cakep. Udah cukup. Paslon nomor 1. Satu tujuan, satu semangat, melangkah hebat. Oke, terima Visi dan misi kami mewujudkan siswa dan siswi MTS Al Khairiyah Koja yang berkualitas, aktif, kreatif, berakhlakul karimah dan berprestasi dengan dasar iman dan takwa serta nilai-nilai Pancasila. Lalu visi
kami adalah mengembangkan dan memberikan wadah bagi siswa untuk meningkatkan prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, menanamkan sikap kepedulian, kedisiplinan, dan berakhlakul karimah. Yang ketiga, menjaga dan mengharumkan nama baik sekolah. Yang keempat, meningkatkan kualitas sistem pembelajaran. Adapun proker dari kami adalah yang pertama, festival budaya. Yang kedua, bantuan sosial. Yang ketiga, cosplay event. Yang keempat adalah memaksimalkan fungsi perpustakaan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup? Masih ada lagi? Udah cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Silakan nomor 2, mana pendukungnya? Silakan tepuk tangan. Oke, paslon nomor 2. Terima kasih atas sampaikan visi-misinya, dan selanjutnya kepada paslon nomor 3. Silakan sampaikan visi misi dan program kerjanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dari paslon nomor 3 yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah yang kreatif dan aktif, mengembangkan potensi siswa dan siswi dari akademik maupun non-akademik, mengurangi pencemaran lingkungan, serta menjadikan siswa-siswi yang disiplin. Selain itu, misinya akan saya berikan kepada Saumi. Misi dari paslon 3 adalah meningkatkan prestasi dan minat belajar. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, membangun kebersihan dan kenyamanan sekolah. Yang keempat, membangun dan mendorong karakter yang positif dan kreatif. Adapun program kerjanya yaitu yang pertama, mengadakan program anti bullying dan sosialisasi, mengadakan event seperti pentas seni, workshop, keterampilan, dan pameran karya siswa, membentuk tim kebersihan dan kepedulian lingkungan yang melibatkan seluruh siswa. Terima kasih. Salam dari paslon 3. Udah cukup? Udah? Masih ada? Udah cukup. Oke, terima kasih pada paslon nomor 3. Mana pendukung paslon nomor 3? Silakan angkat tangan. Oke, terima kasih atas paparan dan visi misi dan program kerjanya antara paslon nomor 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya ini kalian simak baik-baik. Ini waktunya berdebat terkait dengan visi misi dan saling mengkritisi program kerjanya untuk ke depan nanti. Oke, silakan. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 3 memberikan kritisnya, tanya jawab terhadap paslon nomor urut 2. Silakan disampaikan. Ayo silakan paslon nomor 3. Silakan. Namanya dari satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi misi. Visinya mewujudkan siswa-siswi yang tengah koja, kreatif, berakhlak karimah dan berprestasi dengan dasar iman dan takwa serta nilai-nilai Pancasila. Silakan mengkritisi program kerja dan visi misi dari paslon nomor 2. Silakan paslon nomor 3. Silakan disampaikan. Untuk paslon 2, pertanyaan saya, gimana caranya agar siswa-siswi menjadi siswa-siswi yang berakhlakul karimah? Ulang, selanjutnya. Udah? Udah cukup? Oke, silakan paslon nomor 2. Silakan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Dah, paslon nomor 2 silakan dijawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Ayo silakan berdiri. Pendukung nomor 2 mana? Kasih semangat dong.
secara langsung, nggak usah ditulis, dijawab langsung ya, nggak usah ditulis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari paslon 3. Gimana caranya agar siswa-siswi berakhlakul mulia? Dengan cara menanamkan sikap sopan dan santun kepada guru dan kepada teman. Terima kasih. Ada lagi? Waktu masih ada? Ada lagi? Ada? Udah? Cukup? Cukup? Oke. Mana dukungan dari paslon 3 dan 2? Silakan. Mana angkat tangannya? Tepuk tangan dong. Oke. Udah cukup? Udah cukup? Oke, terima kasih atas paslon nomor 3. Dan silakan pada paslon nomor 2, silakan sampaikan kritisannya terhadap visi misi dan program kerja pada paslon nomor 1 dengan visi misinya mewujudkan siswa-siswi yang telah diakoja aktif, kreatif, berakhlakul karimah, berprestasi dengan dasar iman. Sorry. Ya, visi dan misi calon nomor 1 menjadikan OSIS sebagai wadah yang aktif, kreatif dan berperilaku dan berakhlak karimah dalam membangun madrasah yang unggul di bidang akademik dan non akademik. Silakan dikritisi dan ditanyakan program kerja dan visi misinya. Silakan. Paslon nomor 2. Rapi. Abang bangga deh. Pertanyaan rapi. Apa? Oke, cepat. Ya, waktu berjalan. Oke, silakan sampaikan kritisannya dari program visi misi paslon nomor 1. Ayo. Kepada paslon nomor 1, Ya. bagaimana Anda mewujudkan visi kalian? Oke, udah cukup? Udah cukup. Oke, silakan dijawab dari paslon nomor 1. Terima kasih sebelumnya paslon 2 sudah bertanya. Kami akan menjawab. Cara mewujudkan kami dari visi misi yang kami buat adalah pastinya kami bersungguh-sungguh untuk melakukan kegiatan dengan baik dan kita membuat terstruktur satu kegiatan untuk bisa memajukan madrasah ini dan juga kita untuk melakukan hal yang baik untuk sekolah madrasah ini dan mewujudkan kita juga pasti membutuhkan kerjasama yang baik. Maka dari itu kita harus bekerjasama antar wakil dan juga ketua serta anggota OSIS. Itu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup? Ada lagi jawabannya? Ada lagi? Cukup? Udah cukup. Oke, terima kasih pada paslon nomor 2. Tepuk tangan dulu terhadap paslon nomor 2. Mana suaranya? Mana? Oke, terima kasih. Dan kita selanjutnya kepada paslon nomor urut 1 menanyakan, mengkritisi dari visi misi dan program paslon nomor urut 2. Silakan paslon nomor 1 menanyakan, mengkritisi program dan visi misi dari paslon nomor 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan dari visi misi paslon 02. Apa impian besar kalian untuk OSIS dan sekolah? Dan bagaimana cara kalian mencapai visi tersebut? Maaf, ulang. Apa impian besar kalian untuk OSIS dan sekolah? Dan bagaimana cara kalian mencapai visi tersebut? Oke. Apa impian kalian untuk mencapai visi misi dari visi misi paslon nomor urut 2? Silakan dijawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu dan tempat silakan dijawab secara langsung. Oke. Ya, dijawab. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1 atas pertanyaan yang diberikan.
bagaimana ya cara mewujudkan visi. Tentunya visi yang kita tahu, visi adalah sebuah harapan atau cita-cita yang ingin kita tuju. Dan misi adalah sebagai langkah atau cara mewujudkan visi tersebut. Jadi jawabannya adalah melaksanakan misi-misi yang telah kita buat. Udah cukup? Cukup? Ada lagi? Cukup? Oke. Terima kasih atas paslon nomor 1, 2, dan 3 atas visi misinya dan saling mengkritisi. Dan selanjutnya ini saling bertanya lagi antara paslon nomor 1, 3, 2. Ya, oke. Ini silakan saling mengkritisi antara paslon nomor 3 terhadap paslon nomor 1. Silakan dikritisi dan ditanyakan program kerjanya ke depan, bagaimana cara harus membangun MTS ini dengan baik. Oke, silakan paslon nomor 3 menanyakan terhadap paslon nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jika program kerja itu gagal dan tidak sesuai harapan? Terima kasih. Di mana? Gimana jika program kerja itu gagal dan tidak sesuai harapan? Ya, tidak sesuai dengan. Gimana pendapat kalian dengan visi misi kamu tidak sesuai dengan harapan? Bagaimana solusinya? Terima kasih untuk masukan juga. Saya akan menjawab. Bagaimana tadi caranya? Bagaimana visi misi kamu tidak sesuai ya? Ya. Program kerjanya tidak sesuai dan solusinya bagaimana untuk kedepannya? Pasti kita akan pulang lagi atau membicarakan kembali kepada pembina OSIS atau teman-teman lain yang nggak sesuai dengan program kita. Terus selanjutnya mungkin akan membuat program baru. Sudah cukup? Ada lagi tambahan dari wakilnya? Ada tambahan? Silakan disampaikan. Itu kami akan mencari solusi lain atau kita bisa melakukan bekerja sama lagi untuk mencapai tujuan visi kita. Jika masih gagal, kami akan terus mencobanya sampai kita bisa meraih program tersebut. Itu saja jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas tanggapan dari paslon nomor 1. Bagaimana jawabannya? Paslon 3 ada tanggapan? Sesuai? Pas? Pas. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kepada paslon nomor 2 menanyakan terkait dengan visi misi program kerja calon nomor urut 3. Silakan ditanyakan mengkritisi program kerja dari paslon nomor 3. Silakan sampaikan. Paslon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjawab. Jadi saya akan menanyakan program kerja kepada paslon nomor 3. Apa strategi Anda untuk meningkatkan kerjasama tim dalam OSIS? Terima kasih. Oke, silakan dijawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab dari paslon nomor 2, yaitu dengan cara bermusyawarah dan kita mengadakan rapat setiap hari itu buat meningkatkan kerjasama kita, dan juga kita akan melakukan perbaikan setiap bulannya untuk memperbaiki ke depannya. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ada tambahan dari calonnya, wakilnya? Ada tambahan? Silakan ditanggapi. Udah, gimana paslon nomor 2? Ada tanggapan dari jawaban dari paslon nomor 3? Kita rapat, tidak dengan cara pas jam pelajaran kita rapat, kalau saat itu penting banget baru kita rapat. Terima kasih. Oke, gimana tanggapannya? Ada tambahan lagi? Ada dari wakil tambahan? Ada cukup? Udah. Gimana tanggapannya? Udah cukup? Oke, tepuk tangan dulu. Pasangan nomor 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya paslon nomor 1 menanyakan program kerja
kerja dari paslon nomor 3. Silakan paslon nomor 1 menaikkan program dan kerja dari paslon nomor 3. Silakan sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan kepada paslon 03, yaitu apa kelemahan kalian, apa kelemahan dari visi-misi dan juga program kalian. Terus apa contoh solusi yang menghindari program kerja yang membutuhkan kelompok atau teman dekat secara adil. Apa kelemahan dari visi dan misi kalian dan juga program. Oke, silakan dijawab. Apa kelemahan dari visi misi dari program kerja dan visi misi? Silakan dijawab dari paslon nomor 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab dari paslon nomor 1 dengan kelemahan dari visi misi paslon 3 yaitu mengurangi pencemaran lingkungan. Gak semua orang bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Tapi kalau kita tetap disiplin dan menjaga lingkungan dengan kesadaran kita sendiri, itu bakal kebersihannya bakal terjaga. Itu doang sih Pak. Nah, ada lagi tanggapan dari wakilnya? Ada tanggapan? Silakan disampaikan. Oke, tepuk tangan dulu suaranya. Ayo, silakan disampaikan. Jawab. Untuk visi kami misi kami kekurangannya adalah pasti menumbuhkan rasa tanggung jawab, karena tidak semua siswa di MTS Al-Haria ini mempunyai tanggung jawab yang besar. Oke, ada lagi? Udah cukup? Gimana tanggapan dari paslon 1 dari jawaban nomor urut 3? Terima kasih sudah menjawab, tapi kami ingin menanyakan sekali lagi kepada kalian, apa contoh solusi konkret untuk menghindari program kerja yang menggunakan kelompok atau teman dekat secara adil? Bagaimana contoh solusi yang detail lagi untuk mengurangi kelemahan visi kalian? Ya, oke, silakan dijawab. Yaitu kita dengan cara bermusyawarah, dan jika kita misalnya karena kan kelompok, nah itu bakal kita musyawarahi. Setelah musyawarah yang kalau lebih detail lagi kita akan bekerja sama. Kalau punya kan kita kan OSIS itu kan dari organisasi, nah kita pasti kan punya organisasi lain, nah itu akan kita minta bantuan dari mereka gitu sih. Terima kasih. Udah cukup? Ada tanggapan? Ya, silakan ditanggapi lagi. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Paslon 3 dan 1. Ayo, silakan ditanggapi. Ayo, ada tanggapannya? Silakan. Tanggapan saya sangat terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami, tapi kami ingin bertanya lagi, bagaimana kalau misalnya kita salah satu dari anggota tidak mau untuk mengikuti musyawarah dan pendapat yang berbeda, apakah akan menjadi konflik dan bagaimana untuk menghindari konflik tersebut dalam musyawarah tersebut? Bagaimana caranya? Oke, silakan dijawab dari tanggapan nomor urut 1. Silakan. Bagaimana cara menghindari dari konflik ketika ada teman yang tidak mengikuti rapat atau musyawarah? Ayo, silakan. Untuk menghindari konflik tersebut, kita akan memasukkan omongan dia kepada ketua untuk melanjutkan yang dia komentari tersebut. Dah cukup? Cukup? Dah cukup? Oke, silakan tanggapi. Ayo, semakin seru. Ayo, mana tepuk tangannya? Semakin seru. Ayo, silakan ditanggapi. Ditanggapi. Baik, namun saya menanyakan lagi bagaimana jika anggota itu tidak mau mendengarkan ketuanya dan pembina OSIS, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Dengan cara kita akan menanyakan kenapa mereka tidak mau menerima pendapat kita, dan kita akan terus bermusyawarah sampai mendapatkan hasil tersebut. Terima kasih. Oke, mana suaranya? Oke, semakin seru ya perdebatan hari ini. Oke, udah cukup? Ada tanggapan? Udah. Oke. Dan selanjutnya, ini terakhir, berdebat terakhir. Ini untuk paslon nomor 3. Silakan memberikan kritisnya juga terhadap paslon nomor 2 dan 1. Silakan mengkritisi program kerjanya dan visi misi terkait dengan masa depan MTS ini. Silakan paslon nomor 3 mengkritisi paslon 2 dan 1. Saya akan mengkritisi jika misalnya untuk paslon 2, jika misalnya misi tersebut tidak berjalan dengan baik atau terjadi pas pertengahan jalan itu bakal hancur, itu gimana caranya? Ya, untuk paslon nomor 1 silakan. Iya.
Itu nomor 2 apa untuk nomor 1 juga? Dua aja. Oke, silakan nomor 2 sampaikan. Dijawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Oke, dijawab secara langsung. Ayo. Saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat 03. Bagaimana jika di pertengahan jalan apa yang telah kita lakukan itu tidak terjadi atau terjadi? Yang pastinya saya akan mencari tahu mengapa atau apa penyebab dari terhancurnya atau kegagalan yang terjadi ketika di tengah-tengah dan akan menjadikan bahan evaluasi atau kegiatan untuk kedepannya. Oke, udah cukup? Ada tanggapan? Silakan ditanggapi dari jawaban paslon nomor 2. Silakan ditanggapi. Misalnya kalau kan evaluasi harus di apa ya, kayak kita ngomong lagi kan ke Webutila apakah ini bagus apa enggak. Nah kalau bilang Mana tepuk tangannya? bilang itu bilang Wih. tidak bagus atau tidak bagus. Kasih semangat Don. Para pendukungnya mana? Pendukung nomor 1, 2, 3. Jika evaluasi itu tidak cocok gimana? Oke, silakan dijawab. Jika evaluasi tidak cocok, maka kita akan mencari solusi atau saran atau pendapat lain agar bisa terjadinya suatu program kerja tersebut. Sudah cukup? Oke, silakan dijawab, dipertanyakan lagi untuk paslon urut 1. Silakan disampaikan. Bagaimana jika program kerja kalian tidak sesuai di pertengahan? Ya, bagaimana program kalian tidak sesuai dengan di pertengahan? Oke, silakan dijawab dari pertanyaan paslon nomor 3. Ayo. Ya, program kita tidak sesuai atau tidak pertengahan dalam resolusi atau evaluasi dan rapatkan program kerja di OSIS. Oke, cukup. Ada tanggapan? Silakan ditanggapi. Bagaimana jika anggota kalian males di kegiatan OSIS tersebut saat evaluasi? Ya, silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaan dari paslon 03. Saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana jika anggota kami ada yang malas dalam melakukan kegiatan evaluasi? Tentunya kita akan menanyakan kenapa kamu malas dalam melakukan ini. Terus kita akan bilang kepada pembina OSIS untuk membuat tindak lanjut sifat dia yang seperti itu, dan kita akan membuatnya dia mendapatkan hukuman atau melakukan hukumannya. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya dia melakukan seperti itu, bisa mendapatkan poin yang lebih. Oke, itu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup? Udah? Oke. Dan selanjutnya paslon tanggapan. Oke, silakan ditanggapi. Ayo. Bagaimana jika misalnya salah satu anggota itu anggota OSIS itu cuma numpang nama dan numpang ID card Ahmed dan tidak mengerjakan sesuai kayak tugasnya gitu? Oke, silakan jawab. Oke, balik saya akan bilang bahwa gimana kalau mereka cuma numpang nama doang buat Wih, berangkat dulu. kita akan bilang ke pembina OSIS bahwa dia hanya numpang nama, dan kita akan menindaklanjuti orang yang sekolah dan bisa menggantikan dia sampai lebih layak daripada dia. Jika dia ingin numpang nama, percuma kalau dia tidak ada visi misi dan program yang dia buat dan tidak ada tanggung jawab atasnya. Itu aja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup? Tepuk tangan dulu dong. Mana suaranya pendukung 1, 2, 3? Silakan. Udah cukup? Udah? Oke. Selanjutnya paslon nomor 2 silakan menanyakan terhadap paslon nomor 1 dan 3. Silakan sampaikan dan mengkritisi program kerjanya terhadap paslon 1 dan 3. Silakan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan menanyakan paslon urut 1. Bagaimana Anda menyampaikan informasi kepada siswa tentang kegiatan OSIS dan program kerja kalian selama menjadi OSIS? Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Secara langsung ya, coba.
izin bertanya. Waktu hanya 5 menit. Kita akan menyampaikan kepada siswa atau OSIS bagaimana cara menyampaikannya program kerja kita. Ya. Terus kita akan menunjukkan program kita dan bisnis kita selama kita menjabat OSIS dalam periode 2025 dan 2026. Sudah cukup? Ada tanggapan? Ada tanggapan dari paslon nomor 2? Silakan ditanggapi jawabannya. Nah, silakan ditanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Silakan. Udah? Cukup? Udah cukup? Oke, silakan menanyakan kembali pada paslon nomor 3. Visi misi paslon nomor 3 silakan ditanyakan dan mengkritisi program kerjanya ke depan. Silakan. Paslon nomor 2. Woi, Kepada paslon surut. yang berisik, lihat lagi. Apa Yang berisik strategi jangan berusaha diri. Ayo, silakan sampaikan. Apa strategi Anda untuk meningkatkan komunikasi antara siswa dan OSIS? Oke, silakan dijawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Dengan cara kita akan berkomunikasi dengan cara mengajak main atau ngobrol dan lain-lain banyak hal yang bisa mendekatkan diri kita dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Udah, cukup? Ada lagi tambahannya? Tanggapannya gimana paslon nomor 2? Ada tanggapan dari jawaban dari paslon nomor 3? Udah cukup? Udah cukup. Oke, selanjutnya terakhir paslon nomor 1 menanyakan pada paslon nomor 2 dan 3. Silakan sampaikan mengkritisi visi misi dan program kerjanya yang akan datang. Silakan paslon nomor 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan sekaligus pertanyaan kepada paslon 02 dan juga 03. Ya. Apa saja masalah atau tantangan yang sedang dihadapi siswa dan sekolah? Apa saja isu-isunya yang kalian ketahui di siswa dan juga sekolah? Ya, langsung jawab paslon 2 dan paslon 3. Ya, silakan siapa yang duluan? Oke, paslon nomor 3 silakan dijawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Masalah atau tantangan di MTs Al-Haraya itu dengan kebersihan lingkungan. Susah sekali di MTs Al-Haraya ini menjaga lingkungan. Walaupun sudah dibilang berkali-kali tetap aja susah. Itu tantangan dan kesusahannya. Makasih. Udah cukup? Ada tanggapan? Udah Pak. Udah? Wakilnya ada jawaban? Udah cukup? Paslon 2 silakan menjawab. Udah cukup? Udah, silakan paslon nomor 2 silakan dijawab dari pertanyaan nomor 1. Masalah atau tantangan. Masalah dan tantangan di MTS ini. Bagaimana Seperti solusi? yang kita tahui masih tantangan saat ini adalah tentang kedisiplinan, di mana siswa dan siswi pada setiap hari tertentu seperti hari Senin dan Jumat masih banyak yang melanggar aturan atau tata tertib dari sekolah dengan contoh tidak menggunakan peci berlogo atau tidak menggunakan jilbab berlogo, tidak menggunakan kaos kaki berlogo. Jadi masalah besar saat ini adalah tentang kedisiplinan siswa dan siswi MTS Al-Haraya. Udah cukup? Ada tanggapan wakil? Wakilnya? Udah cukup? Udah? Nomor 1 udah cukup? Oke, silakan ditanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Terima kasih atas jawaban dari paslon 02 dan paslon 3. Dan di sini saya juga menanyakan sekali lagi bagaimana OSIS atau OSIM untuk melakukan ketidakdisiplinan ataupun menindaklanjuti kebersihannya. Bagaimana solusi kalian untuk bisa nanti kalau jadi wakil dan ketua OSIS, gimana solusinya? Oke, silakan dijawab. Langsung jawab paslon 2. Iya, silakan. Siapa yang duluan? Ya, paslon nomor 3. Silakan dijawab. Tentang kebersihan kita dengan cara mengoperasi semut tiap habis MPG dan kita akan melakukan kita kan pasti organisasi mempunyai tim buat kebersihan. Nah itu akan kita menyeluruhi, kita akan membuat tim kebersihan lagi untuk seluruh kelas dan untuk seluruh kelompok dan setiap makan harus dibersihkan. Terima kasih. Udah cukup? Ada tanggapan dari tambahan dari wakil? Udah? Paslon nomor 2 silakan dijawab pertanyaan dari paslon 1. Silakan ditanggapi. Tentang kebersihan, pastinya di OSIS kita juga
cukup. Oke, terima kasih pada paslon 1, 2, 3 atas perdebatannya. Dan selanjutnya sesi tanya jawab kepada masyarakat MTS LRI Kerja, siswa-siswi dan dewan guru yang memberikan pertanyaannya. Oke, kita semangat dulu. MTS. Ulang, belum semangat. MTS. Sekali lagi. MTS. Oke, kita sudah menyaksikan perdebatan dari paslon 1, 2, dan 3 untuk visi misi dan program kerja yang akan datang. Dan hari ini kita akan sesi selanjutnya tanya jawab mulai dari Dewan Guru. Dewan Guru memberikan pertanyaan minimal maksimal 4 menit. Silakan memberikan pertanyaannya terhadap paslon urut 1, 2, dan 3. Mohon dicatat, disimak baik-baik pertanyaannya, dicatat. Pertanyaan saya juga mungkin ada pertanyaan dari beberapa guru ya. Ini kepada paslon 1, 2, dan 3 ya. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda meyakinkan kami para dewan guru untuk memilih Anda? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana kami para dewan guru itu diyakinkan oleh Anda atau Anda meyakinkan kami bahwa Anda itu layak untuk dipilih. Ini berlaku untuk pertanyaan untuk Meyakinkan dewan guru 1, 2, dan 3. Terima kasih. Ya, oke, silakan. Udah dicatat? Udah? Apa langsung dijawab? Apa nampung dulu pertanyaannya? Langsung dijawab? Apa tampung dulu? Langsung dijawab? Diskusi itu. 3. Oke, silakan. Bapak Ibu guru, siapa lagi? Silakan ditampung dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beli aplaus semua untuk paslon 1, 2, dan 3. Woi, mana suaranya? Tepuk tangan dong. Pertanyaan Ibu sederhana saja saya ya. Silakan ditulis di pertanyaannya, disimak baik-baik. Simak baik-baik. Yang pertama adalah ceritakan dengan singkat ya. Apa alasan kamu ingin menjadi pengurus OSIM? Kemudian yang kedua, apa menurut kalian peran penting OSIM di wilayah lingkungan sekolah kita? Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bapak Ibu guru silakan diberikan pertanyaannya. Silakan. 3, baru nanti dijawab. Ya. Oke, udah ditampung. Satu lagi, terakhir. Oke, silakan. Ya. Baik, Ya, silakan disimak baik-baik pertanyaan dari Bapak Ibu guru. yang Ibu tanyakan di sini, bagaimana Anda membangun hubungan yang baik dengan siswa dari berbagai latar belakang? Cuma itu saja. Oke. Maaf Ibu Sina, coba diulang lagi. Bagaimana Anda membangun hubungan yang baik dengan siswa dari berbagai latar belakang? dengan siswa dari berbagai latar belakang. Oke. Udah cukup? Udah, 3 dulu, dijawab dulu pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Mana suaranya pendukungnya? Kasih semangat dong. Pada kasih semangat. Pendukung nomor 1, 2, dan 3, silakan. Oke, udah? Udah dicatat dan dijawab. Kepada paslon nomor 1, mau jawab? Silakan dijawab. Silakan dijawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru terkait dengan visi misi dan program yang akan datang. Silakan. Terima kasih Bapak Eko untuk menanyakan bagaimana Anda menyampaikan kami untuk memilih Anda.
Kita akan mendampingi guru-guru dengan mewujudkan visi-misi kita dan program kita dan melakukan dengan sungguh-sungguh di OSIS tersebut. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi tambahannya? Silakan ditambahi. Baik, pertanyaan dari Bu Siti, ceritakan dengan singkat bagaimana kamu ingin menjadi OSIS. Alasannya, saya ingin menjadi OSIS adalah ingin melatih kepemimpinan dan bertanggung jawab saya. Dan ini adalah salah satu saya mengikuti organisasi yang sangat bergengsi ini di sekolah, dan saya ingin mewujudkan salah satu impian saya buat jadi pemimpin yang baik di masa depan nanti. Amin, amin. Oke, tepuk tangan dulu dari paslon nomor 1. Silakan. Ada tanggapan lagi? Silakan. Iya, satu lagi. Pertanyaan dari Ibu Hasna. Pertanyaan dari Ibu Hasna, bagaimana membangun hubungan yang baik dengan siswa dengan berbagai latar belakang? Pastinya kita melakukan yang adanya saling menghargai, terus bertoleransi, serta kita akan saling bermain tanpa memandang latar belakang tentunya, dan juga tanpa memandang visi, karena dalam sila ketiga Pancasila itu satu di Indonesia, dan situ pendapat kita harus menghargai, bertoleransi, dan juga saling menolong satu sama lain. Jadi inti dari jawaban ini adalah kita harus saling menghargai dan bertoleransi atas semua latar belakang dari semua siswa. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat paslon nomor 1 atas jawabannya dari Bapak. Ada tanggapan Bapak Ibu Guru? Ada tanggapan udah? Cukup? Oke, terima kasih paslon nomor 1. Silakan paslon nomor 2. Silakan dijawab pertanyaan dari Bapak Ibu gurunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Idam Harasaikal. Pertanyaan, bagaimana Anda meyakinkan kami untuk memilih Anda? Dengan cara menunjukkan kinerja yang baik, perilaku yang baik, dan sifat kami yang sangat baik. Terima kasih. Sudah cukup? Ada tanggapan? Ada tambahan? Sudah cukup? Oke, pertanyaan selanjutnya. Silakan dijawab dari Ibu Siti. Pertanyaan dari Ibu Siti. Ceritakan dengan singkat mengapa kalian ingin menjadi OSIS, yaitu karena kami ingin mengembangkan atau melatih kemampuan kami lebih dalam, dan kami yakin kami memiliki kemampuan yang baik untuk bisa ikut bergabung dengan OSIS. Lalu apa peran penting OSIS dalam lingkungan sekolah? Tentunya OSIS memiliki peran yang sangat penting dan merupakan garda terdepan bagi sekolah yang bisa membantu atau menyukseskan program dari sekolah juga. Sudah cukup? Sudah? Ada tambahan lagi dari wakilnya? Sudah, silakan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hasna. Silakan dijawab. Paslon nomor 2. Masih satu lagi. Masih pertanyaan satu lagi. Oke, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Hasna. Dengan cara merangkul siswa-siswi tanpa memilih latar belakang atau melihat. Tambahan? Ketuanya ada? Oke, udah cukup? Oke, tepuk tangan buat paslon nomor 2. Silakan, mana pendukungnya? Silakan. Oke, kita selanjutnya kepada paslon nomor 1. Silakan sampaikan. Dijawab. Ya, 3. Maaf. Paslon nomor 3, silakan dijawab pertanyaan dari Bapak Ibu gurunya. Yang pertama, pertanyaan dari kepala sekolah Bapak Haikal, bagaimana Anda meyakinkan Dewan Guru untuk memilih Anda dengan cara kita mengajukan visi misi dan melakukan kinerja program kerja kita dengan baik dan sungguh-sungguh. Untuk pertanyaan kedua dari Bu Siti,
Ceritakan dengan singkat kenapa kalian ingin menjadi OSIM dan peran penting OSIM di lingkungan kita. Yang pertama, karena kita ingin melatih kepemimpinan kita. Untuk jawaban yang kedua, peran penting dalam lingkungan MTS ini sangat penting karena agar kita dapat membantu guru-guru dalam menangani siswa. Oke, selanjutnya. Dan yang terakhir dari Bu Hasna, bagaimana Anda membangun hubungan yang baik dengan latar belakang siswa dengan cara kita menghargai dan mentoleransi serta kita akan mengajak anak tersebut apa masalah latar belakangnya dan kita akan sering mengobrol atau mengajak main teman tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tanggapan dari Bapak Ibu Guru dari jawaban paslon 3, 2, 1. Ada tanggapannya? Mau menjawab dari Bu Siti? Ya, Bu Siti paslon 1 mau menjawab pertanyaannya. Silakan dijawab. Dari Bu Siti tadi aku peran penting OSIS karena peran pentingnya adalah OSIS mengajarkan beradab dan berkantor dengan baik dalam pembinaan dan juga bertanggung jawab. Nah, cukup? Nah, gimana Bapak Ibu tanggapannya dari jawaban para calon ini? Udah mantap? Satu, oke silakan. Satu lagi. Oke, terima kasih dari beberapa pertanyaan dulu. Silakan disimak baik-baik. 2, 3 sudah bagus, jawabannya sudah oke. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak ya. Seorang pemimpin menjadi ketua OSIM harus bisa menyelesaikan permasalahan di internal pengurus OSIS. Artinya di sini nanti bisa menjawab bagaimana problem solving ketika anggota kalian bidang-bidangnya ada bidang kebersihan, bidang pendidikan, kemudian ada bidang ekskul dan lain sebagainya ini tidak kompak ya dalam menjalankan tugas, bahkan saling mengandalkan ya. Misalkan contoh dalam bidang kebersihan ada sampah aja berserakan cuek gitu ya, padahal harusnya seorang pemimpin itu kan memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana bisa yang lainnya itu mengikuti gaya kepemimpinan kalian atau ketua dan wakil atau anggota yang lainnya. Nah, bagaimana menangani permasalahan seperti itu di dalam internal kepengurusan OSIS ya, internal kepengurusan OSIS dengan anggota yang tidak kompak atau tidak kerjasama dengan baik. Terima kasih dari saya, Pak. Oke, silakan dijawab pertanyaan dari Ibu. Iya. Paslon yang mana? Silakan dijawab. 1, 2, 3. Yang mana duluan? Bagaimana cara kalian menangani masalah di internal dengan berbagai bidang tadi? Cara kalian seperti apa? Silakan dijawab. Yang mana? 3. Oke, diskusi dulu. Yang lain mana suaranya? MTS. Wah, tidur ini. MTS. Semangat dong. Wah, pemuda itu harus semangat. Semangat membara tanpa ada kata lelah. Harus semangat. Semangat MTS. MTS. Ya, harus semangat ya. Ya, sebagai generasi muda harus semangat menempuh pembelajaran karena belajar itu adalah penderitaan yang sesungguhnya. Siapa yang mau belajar berarti dia siap menderita ya, baik batin, fisik maupun harta bendanya siap dideritakan. Oke, silakan dijawab paslon 1, 2, dan 3.
Dan untuk masyarakat MTS, siswa-siswi, silakan persiapkan pertanyaannya. Ya, silakan persiapkan pertanyaannya. Yang baik, yang bagus, ya. Sudah, silakan dijawab. Waktu berjalan. Udah mau nanya. Ayo, dijawab langsung. Sudah, paslon 3 silakan dijawab. Sudah, siap? Oke, silakan jawab. Paslon nomor 2 silakan dijawab pertanyaan dari Bu Haji Wilda. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang Ibu sampaikan. Itu bagaimana cara menangani suatu bidang yang tidak kompak dan saling mengandalkan atau masalah internal. Dengan menyelesaikannya dengan cara menegur anggota OSIS, dia memiliki kinerja kurang baik dan mencari tahu alasannya atau penyebabnya mengapa ia bisa terjadi seperti itu. Dan namun ketika masih berulang, maka kita akan mengonfirmasi kepada pembina OSIS untuk mencari saran yang terbaik. Ada? Cukup? Ada tambahan? Dari wakilnya tambahan ada? Udah? Oke, silakan paslon nomor 3 silakan dijawab pertanyaan dari Bu Haji Wilda. Saya akan menjawab dari Ibu yaitu cara menangani jika suatu bidang tidak kompak dan terus mengandalkan. Jika bidang tersebut tidak kompak, kita akan melaksanakan musyawarah atau rapat dan kita akan terus melihat kenapa suatu bidang itu tidak kompak atau tidak rapat, tidak kompak dan terus mengandalkan. Dan jika terus mengandalkan, kita akan kayak misalnya kan pasti kan orang bakal cepu ya, kalau misalnya bakal capek juga kalau dia ada satu orang. Dan itu kita bakal tanya kenapa dia harus mengandalkan orang, kenapa dia tidak bisa bekerja sendiri dengan caranya sendiri. Udah cukup? Ada tambahan dari wakil? Udah? Cukup? Ya, silakan paslon nomor 1 silakan dijawab pertanyaan dari Bu Haji Wilda. Jadi pertanyaannya bagaimana anggota kita mengandalkan saja. Mungkin kita akan menggunakan cara mengatasi rapat OSIS. Di dalam rapat itu kita menanyakan kenapa anggota kita tidak mau menjadi contoh yang baik serta melakukan keadilan. Udah? Cukup? Ada tambahan? Silakan. Ada tambahan? Udah? Cukup? Oke, cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat paslon 1, 2, dan 3. Silakan kasih dukungannya yang meriah. Silakan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari siswa-siswi yang tes akhirnya kerja maksimal 4 menit. Silakan kasih pertanyaan yang baik dan bagus. Ya. Oke, silakan. Dikasih. Silakan tunjuk tangannya. Oke. Oke, yang lain diam dulu, silakan sampaikan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada semua paslon 01, 02, dan 03. Bagaimana jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Silakan Pasti ditulis. kalian akan dihadapi oleh berbagai macam masalah dan akan menimbulkan tekanan. Bagaimana cara kalian mengatasi tekanan tersebut? Terima Oke, kasih. so gimana caranya? Oke, ditampil dulu ya. Nah, dicatat pertanyaan dari teman-temannya. Oke, yang ya selanjutnya yang laki-laki. Oke, Akbar. Mas Akbar. Oke, silakan pertanyaan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengusaha, pelajar. Sukses, semangat, kaya. Yes. Oke, saya bertanya untuk kandidat nomor 1, 2, dan 3. Jika salah satu anggota OSIS melakukan pelanggaran berat berupa tawuran, narkoba, atau yang membuat nama baik OSIS
diskusi untuk biar supaya nama OSIS tersebut menjadi lebih baik lagi daripada yang saya bilang tadi. Oke, terima kasih. Oke, cukup. Oke, terima kasih kepada Afan. Oke, dicatat. Maaf, Afan, mau diulang. Oke, diulang pertanyaannya. Bagaimana? Ya. Tanggapan kalian terkait dengan kasus berat ya, tawuran, narkoba, pokoknya kasus berat lah. Nah, untuk menjaga nama baik OSIS itu bagaimana solusinya? Kira-kira itu. Ya, bagaimana menjaga nama baik OSIS dengan berbagai kasus ini tadi? Udah? Udah cukup? Oke. Selanjutnya, udah ditampung, udah ditulis? Oke, selanjutnya yang perempuan. Silakan berdiri. Silakan. Ya, kasih. Oke, berdiri. Oke, disimak baik-baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada paslon 1 dan 3. Bagaimana kalian mengatasi siswa yang membangkang terhadap visi-visi kalian tersebut? Oke, bagaimana kalian menghadapi siswa atau anggota OSIS yang membangkang terhadap visi-visi kalian sendiri? Ya, bagaimana caranya? Ya, dari anggota kalian atau siswa-siswi. Udah cukup? Udah, perempuan sudah 2, 3 laki-laki. Ya, laki-laki 1 lagi. Ya, kita. Coba. Oke, kasih. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, perkenalkan nama saya Muhammad Syahrafa dari 91. Saya mau bertanya kepada semua paslon 1 dan 3. Saya nanya, kalau kalian terpilih dari ketua OSIS, apa hal pertama yang kalian lakukan sebagai ketua OSIS? Itu aja. Apa hal pertama kalian menjadi ketua OSIS? Hal yang dilakukan pertama ketika sudah menjadi ketua OSIS. Oke, silakan dijawab pertanyaan dari teman-teman masyarakat MTS Alaria Koja. Oke? Satu lagi. Siapa? Oke, silakan. Oke, ditampung. Saya ingin menanyakan lebih condong ke kandidat 1 dan 3. Ya. Nah, kan kandidat 1 dan 3 tuh dari kelas 8 dan 7. Sedangkan dari saya lihat itu kalian baru kenal. Dalam membangun organisasi itu kita sebenarnya butuh chemistry gitu. Nah, bagaimana kalian membangun chemistry-nya? Terima kasih. Ya, bagaimana cara kalian membangun chemistry cinta ya terhadap anggota-anggota kalian dari kelas 7 dan kelas 8? Bagaimana? Udah minimal 5 ya. Udah ya, cukup ya. Satu lagi. Mana satu lagi? Oke, satu lagi ya Bapak. Terakhir.
memantapkan kinerja kalian dalam posisi ya, dalam masa kerjanya. Ya, oke, udah 6 pertanyaan, silakan dijawab. Dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat MTS area Koja adalah siswa-siswi yang semangat. Mana suaranya para pendukung? 1, 2, 3, mana kasih dukungnya? Halo, halo. Oke, silakan dijawab. Pertanyaannya paslon 1, 2, dan 3. Siapa yang duluan? Ya, silakan, siapa yang duluan? Saya paslon 1, silakan dijawab. Pertanyaan dari 6 tadi. Pertanyaannya buat Ben. Iya, ingin bertanya buat Ben. Ya, silakan dijawab. Ayo. Silakan dijawab. Ya, paslon nomor 1, silakan menjawab pertanyaan dari siswa-siswi MTS-nya atau masyarakatnya. Silakan. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Yasir. Ya, Yasin, dengarkan baik-baik. Kalau kalian menjadi pemimpin atau ketua, hal pertama apa yang kalian lakukan? Saya akan melakukan mendisiplinkan siswa-siswa dan menasihati aturan-aturan sekolah dan melakukan program kerja saya. Ya, udah cukup. Udah tanggapannya udah cukup. Udah ada tambahan? Silakan ditambah ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Zaidan. Bagaimana Zidan. cara membangun Pertanyaan dari Zidan, silakan diperhatikan. cara membangun chemistry itu pastinya kami melakukan komunikasi yang lebih matang. Terus kami akan melakukan adanya kegiatan-kegiatan yang bisa menguntungkan satu sama lain, serta kami akan melakukan namanya musyawarah terhadap satu sama lain. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, ada tanggapannya? Udah? Ada? Udah cukup? Udah cukup? Silakan dijawab lagi pertanyaan selanjutnya. Silakan. Silakan dijawab lagi pertanyaan dari selanjutnya. Ayo, silakan dijawab pertanyaan selanjutnya. Ada paslon nomor 2? Udah siap? Paslon nomor 2 udah siap dong? Silakan dijawab pertanyaan dari siswa-siswi atau masyarakat MTS. Silakan dijawab. Udah, mau lanjut? Oke. Paslon 1 silakan jawab, lanjut. Saya ingin menjawab dari dengan cara yaitu hal yang pertama kita akan berdisiplin dan tepat waktu untuk menjaga piket dan tidak OSIS, tidak melanggar aturan-aturan sekolah. Terima kasih. Udah tambahan? Oke, silakan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, silakan yang jawab. Tinggal 2 lagi, 3 lagi. Ada nomor paslon 2, silakan dijawab. Paslon nomor 2 silakan jawab pertanyaan dari siswa-siswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain diam dulu, dengarkan dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Jahira. Bagaimana cara mengatasi tekanan tersebut? Mengenai
Ada tambahan? Ada tambahan? Dan selanjutnya pertanyaan selanjutnya silakan dijawab. Saya ingin menjawab pertanyaan. Bagaimana cara menanggapi siswa-siswi yang membangkang? Dengan cara menegurnya dan memberitahu bahwa kalian sebagai anggota OSIS bukan suatu hal yang dapat dimainkan dan memiliki tanggung jawab yang besar. Jika masih terulang, maka kami akan melaporkannya kepada pembina OSIS. Oke, udah cukup. Ada tambahan lagi? Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Silakan dijawab pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan. Oke, dengarkan dulu jawabannya. Apa hal pertama yang kalian lakukan ketika menjadi ketua OSIS? Ya. Melaksanakan, mewujudkan visi misi serta program kerja untuk pembuktian bahwa bukan anggota semata. Bukan omongan semata. Terima kasih. Oke, udah cukup. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya silakan jawab. Kami punya pertanyaan juga, Laila. Bagaimana cara kalian mengantarkan kerja kalian dalam OSIS dengan cara melaksanakan atau mengevaluasi kegiatan OSIS atau juga dapat mengadakan rapat? Udah, cukup. Tambahan? Ada lagi? Ada pertanyaan selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Akbar. Ya, Akbar silakan dengarkan. Ya. Jika salah satu anggota OSIS bermasalah, bagaimana cara menanggapi permasalahan tersebut? Menurut kami, jika terjadinya masalah berat seperti itu, maka kami akan memberikan sanksi dan solusi, membuktikan bahwa tidak semua OSIS memiliki perlakuan seperti itu. Terima kasih. Oke, udah puas? Udah puas? Oke, ada lagi? Udah tambahan udah? Pertanyaan selanjutnya udah? Oke, paslon nomor 3 silakan dijawab. Untuk pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Zahira. Bagaimana cara mengatasi tekanan tersebut? Untuk tekanan tersebut, kita akan melihat terlebih dahulu tekanan apa saja yang kita hadapi dan kita akan bermusyawarah bagaimana kita dapat melaksanakan tekanan tersebut. Oke, udah? Ada tambahan? Silakan ditanggapi. Udah? Selanjutnya silakan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Kak Akbar yaitu cara mengatasi nama OSIS yang jelek akibat masalah itu. Dengan cara kalau kita akan menyelesaikan masalah tersebut dan kalau kita bisa akan mengeluarkan anggotanya dan kita akan berkomunikasi pada siswa-siswi Antasalaria untuk kayak kita tuh bukan kayak gitu, itu tuh cuma jarang orang-orang tertentu doang gitu. Terima kasih. Udah? Oke, ada tambahan udah? Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya silakan jawab. Dan pertanyaan dari Syafira yaitu gimana cara Ya, Safira dengarkan. gimana cara menanggapi jika suatu siswa-siswi yang membangkang dengan cara kita mengobrol bersama dengan siswa-siswi itu mengapa kalian membangkang dan kita akan cari tahu masalah tersebut. Nah, cukup. Oke, kita kembali lagi pada paslon nomor 1. Silakan jawab pertanyaan selanjutnya. Silakan. Saya akan menjawab dari Akbar. Jika salah satu anggota ada yang kriminal Oke, yang lain ya. laporan apa Yang bercanda. solusinya yaitu solusinya kita akan membawa anggota itu ke pembina OSIS dan kesusahan karena yang menghakimi itu adalah pembina dan kesusahan. Nah, cukup. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Zahira. Bagaimana cara mengatasi tekanan yang ada di OSIS? Cara mengatasinya, pasti kita harus mencari apa itu masalah dari tekanan tersebut. Lalu kita bermusyawarah mengatasi tersebut dan kita melakukan yang ada namanya komunikasi dan mencari solusi yang lebih baik. Misalnya kita saling memberi pendapat atau sebagai modal musyawarah. Dan pada intinya jawaban ini adalah mencari tahu masalah tersebut dan melakukan musyawarah. Itu saja jawabannya. Oke, sudah cukup. Ada lagi tambahan?
Pertanyaan selanjutnya udah? Saya akan menjawab Ya. pertanyaan Terakhir. dari Syafira. Bagaimana ada yang membuka caranya? Kalau di sini itu sangat penting dan ketat dan juga disiplin. Jika ada yang membungkam, maka mereka harus menerima konsekuensi sendiri tersebut. Nah, dia yang membuat masalah, jadi kita tidak ada hubungannya dengan adanya OSIS. Jadi kalau misalnya siswa melakukan hal itu, harus menerima konsekuensi sendiri. Itu saja jawaban saya. Oke, udah cukup? Udah aman? Oke, selanjutnya paslon nomor 2 silakan dijawab pertanyaan dari siswa-siswi yang tadi yang belum. Silakan. Udah? Aman? Udah semua. Silakan paslon nomor 3 silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Yasir. Hal apa yang pertama dilakukan oleh Waketos dan Ketos pada masa periode 2025-2026? Hal yang pertama kita lakukan adalah melaksanakan visi misi dan program kerja yang kita buat. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Udah cukup? Udah habis? Nggak ada lagi? Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari para calon paslon urut 1, 2, dan 3. Dan pada tanggal 16 Oktober kita akan memilih siapa kandidat yang terbaik. Di antara yang terbaik kita akan memilih siapa di antara yang terbaik di MTS ini. Tentukan pilihan kalian, siapa yang kalian pilih, yang kalian jatuh tindakan, silakan dipilih. Oke. Demikian pula kegiatan dan acara kita hari ini berdebat para calon, ya, kita akhiri kegiatan ini dari Bapak. Kita akhiri kegiatan ini dengan alhamdulillah ya. Dengan kita akhiri acara ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Dan semua siswa-siswi dan kembali lagi pada ya, dan Bapak akan kembali lagi pada MC ya, yang menyampaikan terakhirnya. Silakan MC MTS. Alhamdulillah, acara debat kandidat pemilihan ketua wakil ketua OSIM berjalan lancar. Tibalah acara yang terakhir, yaitu penutup. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf dan sangat-sangat minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan penyampaian yang salah. Terakhir dari saya ada pantun nih. Kalau saya pantun, jawab cakep ya. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir closingan dari paslon 1, 2, 3. Katanya mau ada closingan terlebih dahulu. Silakan paslon 1 atau dari paslon 3. Ayo silakan paslon 1 dulu. Oke, paslon 2 terlebih dahulu silakan. Allahu Akbar. Dipercepat. Silakan berdiri. Oke, dengarkan. Di sini kita ada ciri khas atau slogan dari kandidat 02, yaitu kalau kami bilang kandidat 02, kalian jawabnya melayani dengan hati, menginspirasi dengan tindakan, maju bersama, bangun prestasi. Oke, siap? Ulang ya. Kalau kami bilang kandidat 02, kalian jawabnya melayani dengan hati, menginspirasi dengan tindakan, maju bersama, bangun prestasi. Oke, siap? Kandidat 02, melayani dengan hati, menginspirasi dengan tindakan, maju bersama, bangun prestasi. Oke, paslon 1 dipersilakan. Ayo, waktu.
Oke, selanjutnya dari paslon 3 dipersilakan. Rapi-rapi Allah Akbar. Slogan dari 03 yaitu pemimpin beraksi bukan sekadar janji. Terima kasih Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendukung paslon 1. Pendukung paslon 1 mana suaranya? Paslon 1 suaranya mana? Paslon 2. Paslon 3.